Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, harusnya kita kelasnya mulai jam 7 ya. Ya, Bu. Iya, tadi saya terkendala teknis. Iya, Bu. Sebelum kita mulai, saya perkenalan singkat aja ya, karena waktunya juga udah kepake. Jadi perkenalkan, nama saya Nela Rizka. Rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa panggil saya Bu Nela atau Bu Rizka. Biasanya dipanggil Bu Nela gitu ya. Nah, untuk perkuliahan dalam satu semester ini TPB 6 sampai 10 ya? Iya apa enggak? Iya, Bu. 11. Ya Bu. 11 Bu, 11. Sampai 11 Bu. 11. 6 sampai 11 untuk satu semester ini dimohon untuk kerjasamanya ya. Selama perkuliahan nanti akan saya sampaikan bagaimana bentuk kontrak perkuliahannya atau kesepakatan kita ya selama menjalani perkuliahan satu semester ini, gitu ya. Saya izin share screen ya. Sembari menunggu itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Absennya gimana, Bu? Wah, baru nyampe langsung absen ya. Nggak apa-apa. Jadi untuk teknis absensinya biasanya itu dengan barcode ya. Biasanya menggunakan barcode, tapi untuk pembagiannya saya belum menambahkan kalian ke ini ya, belum menambahkan ke apa namanya, ke Google Classroom. Jadi kita perlu bikin grup dulu deh, ntar ya. Biasanya itu dibagikan oleh dosen pendamping ya untuk hal yang bersangkutan dengan absensi. Biasanya itu dilaporkan atau dibagikan oleh dosen pendamping. Tapi untuk yang awal-awal ini mungkin langsung saya gitu ya. Nanti mungkin kita bikin dulu grup WA-nya. Udah ada apa belum? Belum Bu. Belum Bu. Ada, Bu. Belum Bu. Oke. Belum, Bu. Oke ya. Kita mulai saja. Sebelum masuk ke materi perkuliahan, kita masuk dulu ke kontrak kuliah selama satu semester ini, gitu ya. Jadi, ini sinyalnya udah muncul ya. Jadi untuk materi kuliah selama satu semester ini ada 6 materi. Itu ada pendahuluan ya untuk pertemuan 1 dan 2, kemudian limit dan kekontinuan itu di pertemuan ketiga, turunan itu di pertemuan 4 dan kelima. Nah, sedangkan aplikasi turunan itu di pertemuan 6 dan 9 gitu ya. Jadi 7 dan 8-nya apa Bu? 8-nya itu UTS dan 7-nya itu biasanya review. Atau mungkin biasanya itu dimanfaatkan untuk entah itu kuis gitu ya, atau tugas gitu, atau memang review materi biasanya itu minggu ke-7. Kemudian integral itu minggu ke-10, 11, kemudian aplikasi turunan itu minggu 12, 14. Nah, 15, 16-nya sama lagi yaitu review atau kuis yang di minggu ke-15-nya, 16-nya itu UAS ya. Paham ya, yang untuk materi kuliah ya, secara garis besar itu ada 6. Kemudian untuk penilaiannya, apa saja yang akan dinilai selama perkuliahan ini. Jadi untuk, nah untuk UTS-nya itu 30% ya. UTS, UAS itu dua-duanya 30%. Jadi rekan-rekan sekalian harus memperhatikan ini ya. Artinya apa? Artinya persentase untuk UTS dan UAS itu
sangatlah besar ya, sehingga ya dimaksimalkan di sini. Jangan sampai menyepelekan UTS dan UAS-nya. Kalau sampai disepelekan itu bisa mengurangi ini gitu ya. Karena apa ya? Untuk porsi untuk UTS itu adalah 30%-nya gitu. Jadi kalau misalkan nilai itu adalah maksimum kalian dapat 100 gitu ya, misalkan dalam skala 100, kalau UTS-nya disia-siakan gitu, itu bisa berkurang 30 jadi sisa 70 gitu kan ya. Belum lagi UAS-nya dan tugas dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk tugas itu 20%. Ini sangat besar sekali ya, persentasenya 20% itu untuk tugas itu sangat besar sekali. Sehingga kalau saya ataupun nanti dosen pendampingnya memberikan tugas, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena pengalaman dari semester-semester lalu itu suka tiba-tiba terakhir itu langsung Bu, saya submit kok Bu, saya ini kok tiba-tiba itu, padahal di awal-awalnya tidak ada gitu ya. Jadi diperhatikan lagi setiap ada pembagian tugas atau diarahkan untuk melakukan tugas, silahkan dilakukan segera dan disubmit sesuai dengan jadwalnya gitu ya, sehingga bisa terdata gitu ya, bisa direkap dan itu sesuai dengan deadline-nya. Nah, kemudian untuk kuis itu ada 2 ya, kuis terstruktur dan kuis di kelas tutorial. Bisa di minggu ke yang tadi ya, minggu ke-7 atau 15 itu kita gabungan kuisnya, atau mungkin saja nanti kalian bisa kuisnya itu per kelas tutorial, kan akan ada kelas tutorial ya setiap minggunya gitu dengan kakak tutornya gitu. Nah, ya sebentar ya, saya selesaikan ini dulu, nanti silakan jika ada pertanyaan ya. Nah, untuk kuis terstruktur itu 7,5%. Ini setiap minggunya, ini lebih kepada sistemnya ya untuk TPB. Kemudian untuk kuis itu yang di kelas 5%. Kemudian yang harus digarisbawahi juga di sini adalah keaktifan. 7,5%. Jadi selain keaktifan itu saya gunakan untuk ya nggak mungkin ya untuk sekian orang 400 lebih di sini saya akan kenal semuanya gitu ya. Jadi ini saya manfaatkan untuk ajang saling perkenalan juga gitu ya, juga untuk akan saya nilai gitu keaktifannya. Jadi kalau misalkan ada yang saya tanyakan, kalau saya ada bertanya gitu, nanti silahkan nanti dijawab. Tapi dengan ini ya, dengan sesuai dengan formatnya. Jadi kalau misalkan saya tanya nanti ya, silakan disebutkan namanya, prodinya apa, dan NIM-nya berapa, gitu ya. Nanti bisa langsunglah dipraktekkan ya. Nah, sedangkan untuk nilai akhirnya adalah penjumlahan dari masing-masing poin-poin penilaian ini, begitu ya. Nah, untuk indeksnya seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut ya. Tidak, Bu. Ya. Lanjut dulu. Nah, untuk perkuliahannya itu sebenarnya kan 4 SKS ya. Kemudian itu terbagi menjadi 2 SKS-nya atau 2 jamnya di sini adalah 2 jam perkuliahan ya, atau 100 menit gitu. Itu kuliah daring di kelas besar atau di kelas ini ya. Kemudian 2 jamnya itu di kelas tutorial gitu. Nah, sedangkan untuk pustaka referensinya ini yang utama, ditambah juga nanti ada modul matematika gitu ya, modul Matdes 1A oleh tim matematika gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Bu. Siapa ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, silakan. Yang pertama dulu ya, Raka. Silakan, Raka. Izin tanya Bu, Ya. saya Aneka Suritema dari Teknik Elektro, NIM 12 11 30 11. Ingin bertanya Bu, kan kita setiap dapat tugas Bu ya? Udah dapat tugas? Misalnya kan dapat tugas. Nah, itu tugasnya
dikumpulin nanti atau dikumpul di Tera, Bu? Enggak. Ntar saya akan bikin ya bukan saya juga sih, dari tim apa Matdas itu dibikin Google Classroom kan ya. Nah, biasanya itu tugas-tugas akan dikumpulkan di platform yang udah disediakan. Kalau misalkan ntar ada perintahnya, silakan dikumpulkan di sini gitu biasanya. Ya, udah bergabung belum ke Google Classroom belum ya? Belum, Bu. Oh. Belum. Oke, nanti palingan langkah pertama kita bikin WA grup dulu gitu ya. Jadikan silakan masing-masing TPB untuk kelas tutorialnya untuk lebih mudah dipecah gitu ya. Jangan bentar. Kalau WA muat nggak sih 400 lebih nggak ya? Enggak muat. Enggak, Bu. Enggak, Bu. 200-an kalau WA. Muat. 250-an. Jadi biar lebih terorganisir, mending per TPB aja. Misalkan maaf maksud saya itu per TPB aja deh kalau kayak gitu ya. Misalkan TPB 6 gitu. Nanti kita bikin grupnya, silakan masing-masing TPB itu ada perwakilan yang bikin grupnya, kemudian nanti invite saya ke sana ya. Untuk nomornya nanti ingat sekarang aja ya. Untuk nomor WA saya ini. Ya. Nanti masing-masing TPB itu ada satu perwakilan yang bikin grup WA, kemudian add saya ke sana ya. Biar kita ya kayak misalkan keterlambatan tadi saya nggak bisa mengkonfirmasi atau menginfokan apa-apa karena saya nggak ada kontak kalian ya, nggak ada ini buat kontak gitu. Kemudian itu satu ya. Jadi oke, saya jawab dulu deh pertanyaannya sebelum saya masuk ke yang lain. Silakan tadi yang kedua siapa ya yang raise hand? Ega ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ega Abdillah Gania dari TPB 10. Ya, silakan Ega. Pertanyaan saya gini, Bu. Tadi Ibu bilang ada modul kita belum dibagi, Bu. Iya, jadi sistemnya tuh seperti ini ya. Setelah nanti saya setelah saya nanti bergabung ke WA group, nanti bakalan ada dibikinin Google Classroom dari pihak TPB atau enggak dari pihak Matdas gitu ya. Nah, itu setiap minggunya harusnya sebelum pertemuan itu saya akan upload modul per minggunya untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kalau misalkan kita kan belajarnya hari ini nih, hari Selasa ya. Jadi hari Seninnya itu biasanya sudah di-upload modul Matdas untuk pertemuan hari ini sama slide saya gitu ya. Jadi saya akan bikin slide untuk setiap minggunya. Nah, slide untuk pertemuan selanjutnya itu akan di-upload di sana gitu ya. Tapi ini karena serba mendadak dan belum disediakan classroom dari pihak TPB ataupun ya belum ada lah ya tersedia. Jadi untuk minggu pertama belum ada gitu ya. Gitu sih. Iya, Tapi untuk kedepannya akan ada insya Allah. Oke, ada lagi? Tidak ada? Izin saat bertanya, Bu. Ya silakan, Husain. Apa, Husain? Namaku Muhammad Husamdullah dari TPB 8, NIM Ya. 121130069. Ingin bertanya, Bu, Ibu pakai e-learning juga atau tidak? Oke, maaf ya, sebentar. Oke, learning maksudnya yang untuk ini ya, untuk kelas ini ya, untuk Iya, Bu. kuis terstruktur gitu ya. Nah, di bagian sana sebenarnya modul kalian akan dibagi sih, tapi saya tidak aktif di sana. Mungkin saya ditambahkan di sana, tapi untuk pembagian tugas dan lain-lain saya aktifnya di Classroom saja. Gitu ya. Nah, tapi di e-learning itu kalian akan melakukan
ini ya, kuis terstruktur, sama sebenarnya di sana sudah ada pembagian modul biasanya ya. Nggak tahu sih kalau yang untuk minggu ini sudah aktif apa belum. Sudah ada kuis terstruktur belum ya? Belum dia kirim kodenya juga, Bu. Oh udah. Nah itu di sana. Belum. Oh ya udah. Berarti paling minggu depan mulainya ya. Terima Nah, kasih, Bu. oh ya sama-sama. Untuk kelas ini apa? Kelas tutorial jadwalnya kapan? Belum, Bu. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Beda, Bu. Belum, Bu. Belum Belum lagi ada, Bu. didiskusikan dengan ketua kelas sudah, Bu. yang lain. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Lagi yang mau saya sampaikan ya. Oh ya, selama perkuliahan kita sepakat ya untuk keterlambatan itu bukan keterlambatan dulu. Saya memindahkan ke 7.20. Sepakat ya, supaya 100 menit itu berarti hitungannya sampai jam 9. Jadi 7.20 sampai jam 9. Gimana? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Dan kuliah jam 9 nggak? Sepakat, Bu. Ada kuliah jam 9 nggak? Enggak, Bu. Ada, Bu. Ada. Enggak, Ada, Bu. Walaupun ada itu mesti ada, Bu. Iya. Nggak ada, Bu. Ya, walaupun ada mestinya keburu ya. Oke, bentar. Pokoknya mah ya 7.20 ya, 7.20 mulai perkuliahannya setiap minggunya. Kemudian sebentar. Kalian akan keberatan nggak kalau misalkan ini dipindahin hari Rabu? Ada jadwal nggak? Rabu, Bu penuh, Bu. Bu ada, Bu. Kuliah. Bu penuh, Bu. Ada, Bu. Jaringan kami, Bu. Oke. Rabu penuh, Bu. Rabu full, Bu. Ada, Bu. Oke, berarti tetap hari Selasa ya. Selasa jam 7.20. Kemudian saya akan bahas tentang keterlambatan. Keterlambatan toleransinya mau kalian berapa menit? 10 menit cukup. 15. 15 menit. 30 menit, Bu. 15, Bu. Sejam, Bu. 30, Bu. 10 menit aja udah, Bu. 15 menit, Bu. 15 menit aja, Bu. Oke, 5 menit ya, karena ini online, bukan offline. Kalau offline ya, siapa tahu ya jalannya dari gerbang ke gedung ya itu bisa ditoleransi. Tapi kalau ini paling 5 menit lah ya. Terus kesepakatan selanjutnya adalah silakan nyalakan kamera selama perkuliahan. Kemudian saya berharapnya kalian serius ya untuk melakukan perkuliahan, jangan sampai join terus ditinggalin gitu ya, karena takutnya nyesel di akhir karena membuang-buang waktu dan membuang-buang SKS dan membuang-buang duit sih kalau kata saya. Kalau nggak lulus kan berarti harus ambil lagi, buang duit untuk ambil SKS lagi gitu ya. Atau enggak misalkan kalau nilainya E dan harus ngulang tahun depan itu buang-buang waktu gitu. Terus apa lagi ya? Kemudian untuk istilahnya teh apa ya, saya kurang paham. Pokoknya mah kalau misalkan selama saya menjelaskan silakan dipastikan mic-nya itu di mute ya atau dimatikan. Kemudian jika selama saya menjelaskan atau saya bertanya dan mau menjawab atau ada pertanyaan selama saya menjelaskan, silakan dinyalakan mic-nya. Kemudian ya seperti format yang saya bilang, sebutkan namanya, TPB prodi apa, sama NIM-nya berapa ya. Oke, sepakat ya? Sepakat, oke. Dia berarti setuju ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Kelihatan ya. Ini saya geser dulu.
Aduh. Oke, seperti yang saya bilang di awal, untuk pertemuan 1 dan 2 itu kita akan membahas tentang pendahuluan ya, di mana pendahuluannya itu terdiri dari yang pertama adalah sistem bilangan real. Gitu. Ini saya tutup dulu ya, biar nggak ganggu. Nah, sistem bilangan real. Karena ini pendahuluan, sifatnya sebenarnya ini pengulangan ya. Pengulangan yang pernah kalian pelajari di SMA dan bahkan mungkin pernah dipelajari juga pas waktu SMP ya. Bilangan real. Ada yang bisa menjelaskan ke saya tentang bilangan real atau mau kasih contoh atau gimana? Silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Apa namanya? Yang pertama tadi? Saya, Bu. Ya, namanya tuh Ega ya. Bentar. Tanggal Oke. Siapa tadi? Ega ya? Iya, Bu. Ega, NIM-nya berapa? 12, 13, 243. 3 angka di belakang aja. 3 angka di belakang itu 043. 43 ya. Oke. Silakan Ega, apa yang mau disampaikan terkait bilangan real? Bilangan real itu adalah himpunan bilangan rasional dan irasional. Apa Untuk itu? bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibuat menjadi A per B, yang mana A per B tersebut merupakan bilangan bulat, Bu. A-nya bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat gitu ya? Iya, dan ini saya udah B-nya ngasih itu, di sini ya? Saya tuh udah ngasih di sini ya? Enggak, Bu. Kalau saya belajar semalam gitu, Bu. Oke. Terus? B itu tidak sama dengan 0, Bu. Kalau B-nya sama dengan 0, kenapa? Apa yang terjadi? Dia berarti bukan bilangan rasional. Kalau dibagi 0 itu dia jadinya 1, Bu. 1 itu bukan bilangan rasional. 1 itu bukan bilangan rasional. Oke. Kalau untuk bilangan irasional itu bilangan yang tidak berurutan pola dari bilangan tersebut, Bu. Kayak misal kalau bilangan rasional itu kan 0, 1, 3, 1, 3, 1, 3 sampai tak terhingga. Jadi itu bisa dibuat A per B, yang mana A per B itu bilangan bulat. Gitu. Kalau yang bisa dibikin A per B itu bilangan rasional apa irasional? Rasional. Rasional. Kemudian tadi 1 itu bilangan rasional apa enggak? 1 itu iya, Bu. Bilangan rasional. Iya. Kenapa? Tadi itu 1 itu karena dia A per B-nya bisa dibuat 1 per 1, yang mana itu bilangan bulat, Bu. Oke, 1-nya bilangan bulat, 1-nya bilangan bulat. Nah, tadi kenapa tidak bisa dibagi dengan 0? Kenapa B-nya nggak boleh sama dengan 0? Yang ini. Tadi katanya kalau rasional itu saya kurang tahu, Bu. Oke. Sip ya. Tadi berarti artinya 1 itu termasuk rasional ya. Kenapa? Karena 1 per 1 itu bisa diubah menjadi AB dan A dan B-nya itu adalah bilangan bulat ya. Iya. Oke, kemudian bilangan rasionalnya dengan yang tadi sebenarnya tidak bisa dibentuk menjadi pecahan ya. Oke, makasih ya, Ega. Satu lagi siapa? Ibu. Oke, Alden ya. Aduh. Siapa? Siapa? Izin masuk.
Ya. Ibu. Siapa? Tadi siapa? Duluan. Alden mau jawab nggak? Mau. Silakan nama lengkapnya siapa? Alden James Biogi Silaban, Bu. Alden Silaban. 3 NIM-nya belakang berapa? 041, Bu. 041. Ya. Apa yang mau ditambahkan atau setuju atau nggak setuju dengan Ega tadi? Kalau bilangan real itu, Bu, gabungan dari bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional, Bu. Baru gabungan ya? Iya, Bu. Kalau bilangan rasional itu bilangan yang dapat dibuat ke dalam bentuk pecahan, misalnya 2/3 minus, pokoknya bisa dia dalam bentuk pecahan, Bu. Baru kalau dia bilangan rasional itu pecahannya dia berulang, Bu. Kalau bilangan yang tidak dapat dibuat ke dalam bentuk pecahan, Bu. Dan tetapi bisa dibuat ke dalam bentuk pecahan, tetapi pecahannya dalam bentuk yang tidak berulang, Bu. Apa itu? Baru irasional. Irasional bisa dibentuk ke pecahan. Ya, tapi bilangan pecahan desimalnya, Bu. Bilangan ke dalam bentuk desimal, tetapi desimalnya tidak berulang. Baru bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1, Bu. Baru bilangan bulat, bilangan yang menghimpun dari negatif, 0, dan 1, Bu. Oke lah ya, makasih. Ya, Bu. Makasih Alden. Pasti ini saya terima kasih banyak ya, itu udah banyak yang raise hand. Artinya kalian memang setuju untuk ini ya, aktif gitu selama perkuliahan, dan saya menghargai itu. Tapi masih ada kesempatan ya, ini kan baru awal ya. Di kesempatannya di next slide-nya mungkin. Oke, menanggapi yang tadi ya, jadi dari pemahaman dan baca materi sebelumnya juga, terus setelah belajar waktu SMA atau SMP, jadi kalian menyimpulkan bahwa bilangan real itu adalah bilangan yang kalau secara garis besar bisa kita bagi, kita kelompokkan menjadi bilangan rasional dan irasional gitu. Nah, itu betul gitu ya. Kemudian ada Alden juga bilang tadi adalah gabungan dari bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional. Jadi mungkin ada koreksiannya ya di sini. Mungkin agak kurang tepat dengan kata gabungan ya. Karena apa? Karena coba perhatikan bilangan bulat itu negatif -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Tapi kalau kita lihat lagi 1, 2, 3 itu apa? Positif. Bilangan asli, Bu. Bilangan bulat positif, Bu. Asli, Bu. Asli, Bu. Bilangan asli gitu ya. Oh, sebentar. Oh, penggabungan itu ya, boleh deh, boleh deh kita menggunakan istilah penggabungan ya, karena walaupun ada ini kan anggotanya ya, anggota yang sama, tapi kita hanya menggunakan sekali aja gitu ya, istilah menggabungkan kan ya. Iya kan? Misalkan kalau ini saya ini lagi deh, pelajaran SMP. Kan ini DE. Gabung D apa? Bu nanti sih ya kita akan belajar ini. Apa? DE. DE, Bu. A, B, C, D, E ya. Walaupun di sini kan ada yang mirip ya. Jadi penggabungan itu bukan A, B, C, D, E, D, E gitu. Tapi tetap A, B, C, D, E ya. Jadi bisa yang disampaikan Alden tadi, bisalah istilahnya itu penggabungan. Itu bilangan asli digabungkan walaupun ada yang sama, kita menggunakannya tepat sekali saja. Kemudian kalau irasional itu tidak bisa ya, tidak dapat kita nyatakan ke dalam bentuk A per B atau pecahan gitu ya. Kemudian kalau bilangan real itu adalah penggabungan antara si I dan Q ini. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah 2 itu adalah bilangan rasional? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena apa?
Karena bilangan Karena bulat. bisa di Karena bisa buat Iya. bentuk pecahan dua per satu. Karena bisa kita nyatakan ke Satu, Bu. sini. Karena bisa kita nyatakan ke dalam bentuk 2/1. 2 itu bilangan bulat dan 1 itu juga bilangan bulat. Nah, itu memenuhi definisi dari bilangan rasional gitu ya, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya itu adalah bilangan bulat dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini belum terjawab ya tadi ya. Kenapa tidak boleh dibagi dengan 0? Izin masuk, Bu. Ya, siap. Nah, hasilnya terhingga. Karena hasilnya bilangan yang tidak dibagi dengan terdefinisi, Bu. tidak terdefinisi. Oke, saya ini udah greget banget kayaknya ya, Rio. Sampai tepuk tangan. Silakan Rio. 755. Iya. Rio siapa namanya? Alat pencet, Bu. Oh, ya udah. Siapa dong yang mau jawab yang tadi? Dikra, Bu. Siapa sayangnya? Siapa? Dikra, Bu. Siapa? Benar. Amanda, Coba Bu. ngomong lagi. Amanda. Amanda ya? Ya udah. Silakan Amanda. Izin menjawab, Bu. Sebelumnya nama saya Amanda Maulidi Sabrina dari TPB 7, NIM-nya 027. Oke, 027. Silakan. Kalau misalnya yang di bawah itu 0, hasilnya itu jadi tidak hingga, Bu, atau tidak terdefinisi. Oke. Jadi kalau waktu SMA, jadi ini ya akan kita perbaiki. Untuk di SMA, SMP mungkin kita terbiasa dengan kalau kenapa nggak dibagi dengan ini gitu. Kenapa nggak boleh bagi 0? Iya, kalau kita bagi 0 itu hasilnya tak hingga gitu ya. Nah ini salah ya, bukan ya, kurang tepat ya. Jadi kalau di sini untuk selanjutnya kita luruskan bahwa itu tidak terdefinisi. Iya, jadi untuk kedepannya kalau ditanya kenapa kita nggak boleh membagi sesuatu dengan 0, karena dia tidak terdefinisi kalau dibagi dengan 0 gitu ya. Oke, supaya lebih cepat ya, ini sudah jam berapa nih? 7. Oke, jadi untuk sederhananya ya, kita bisa lihat dalam bentuk diagram ini, gitu ya. Bahwasannya bilangan real itu melingkupi bilangan asli ya, natural number gitu. Kemudian bilangan bulat, kemudian bilangan rasional, kemudian di luar ini sebenarnya ada bilangan irasional ya. Di luar ini, di sini nih harusnya, karena dia tidak beririsan. Di sini tuh ada i nih. Nah, si R itu terdiri dari Q dan I, gitu ya. Kemudian ntar ada bilangan kompleks namanya. Nah, untuk satu semester ini dan bahkan mungkin untuk ya selama kalkulus lah ya, atau matdas gitu, matematika dasar, kita domainnya pembahasan kita itu bilangannya adalah bilangan real. Sedangkan nanti kalau bilangan kompleks mungkin teman-teman yang dari matematika mungkin bisa menemukan di KTB namanya ya, kalkulus keubah banyak begitu, mungkin bisa ditemukan di sana, atau teman-teman yang lain dari prodi yang lain mungkin juga bisa menemukan nanti istilah dari bilangan kompleks di yang lainnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk matdas ini kita hanya akan membahas terkait seputaran bilangan real. Nah, kalau kita lihat diagramnya di sini ya, real itu pokoknya terdiri dari rasional dan irasional. Nah, dalam rasional itu dia meliputi apa? Meliputi bilangan bulat. Dan bilangan bulat itu kalau kita liputi lagi itu adalah bilangan asli gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah bilangan bulat itu adalah bilangan rasional? Iya, jawabannya ya karena si Q itu terdiri dari Z juga gitu ya. Bentar ya. Nah, itu sekilas terkait sistem bilangan. Dan dalam hal ini kita akan membahas lebih lanjut terkait sistem bilangan real. Ya.
Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Fajrillah. Siapa? Muhammad apa? Muhammad Wahyu Muhammad Wahyu. dari TPB 6 Ya, NIM-nya 027. Oke. Berarti yang membedakan berapa digit di belakang sih? 1311 300027. 0027. Ya. Oke, silakan. Seperti yang kita tahu, Bu, kalau pi itu kan bisa dalam bentuk 22/7. Padahal pi itu kan kalau dinyatakan itu adalah bilangan yang berulang Irasional ya. 3,14 sampai sekian. Nah, dengan bisa dibentuk menjadi 22/7, itu kan berarti dibentuk upper B, Bu. Apakah pi juga bisa Benar. Nanti nggak tahu sih, nanti kita akan bahas itu asal enggak ya. Ya, nanti mungkin bisa lah. Ya, makasih ya pertanyaannya. Bahwa sebenarnya pi itu adalah bilangan irasional ya. Irasional. Di mana ini sebenarnya adalah 3,14 bla 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 gitu, dan itu tidak berhenti dan tidak berulang ya. Dan pertanyaannya, tapi kan selama ini pi itu kan 22/7, Bu. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang terjadi di sini adalah itu adalah yang mempermudah kita untuk menghitung sesuatu saja. Jadi ada istilahnya nanti estimasi pendekatan. Jadi sebenarnya pi itu 3,14 bla 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 dan berulang gitu, maka diambillah pendekatan atau estimasi sehingga diperoleh pi itu 3,14 kesepakatannya, dan itu setara dengan 22/7. Begitu. Ya. Oke? Terjawab nggak kira-kira? Jadi kalau dia diubah ke 22/7, apakah bilangan itu juga disebut bilangan rasional? Kan bisa berbentuk upper B, Bu. Jadi sebenarnya kayak gini, intinya mah kalau ditanya pi itu bilangan rasional atau irasional, itu adalah bilangan irasional. Tapi untuk mempermudah kita mengerjakan sesuatu, kan kita banyak yang melibatkan pi ya, atau radian mungkin, atau pi lah. Nah, itu dipermudah dengan estimasi namanya. Nah, estimasinya itu berbentuk pecahan. Kalau yang ditanya 22/7 itu bilangan rasional apa enggak? Ya bilangan rasional. Karena bisa dibentuk menjadi upper B. Tapi kalau pi itu sendiri, kalau pi-nya ya, kalau pi-nya itu bilangan irasional. Begitu. Ya. Kalau 22/7 mah jelas dia memenuhi definisi ini. Kenapa? Kenapa dibilang bilangan rasional? Ya dia memenuhi ini, definisi ini. Baik, mengerti. Terima kasih. Iya. Oke. Selanjutnya ya, kita masuk dulu ke pembahasan selanjutnya, masih pada sistem bilangan real, yaitu ya ini pembahasan yang dari yang tadi juga sih ya. Kalau bahwasannya bilangan desimal, ya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sesuai dengan kesepakatan kita, silakan di-mute dulu ya mic-nya biar tidak mengganggu. Kemudian ini bentuk desimal bilangan real. Jadi untuk bentuk desimal itu ada 3 ya. Ada 3 secara garis besar, yaitu desimal berhenti, desimal tidak berhenti tapi berulang, kemudian desimalnya tidak berhenti dan tidak berulang. Gitu. Nah, dari 3 ini, karena ini adalah bilangan real, kita sepakat bahwa bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, ini perhatikan ya, untuk lambangnya saya lupa menyampaikan tadi, untuk lambang suatu himpunan bilangan itu adalah kalau rasional Ki ya, Ki cantik gitu ya, jadi ada 2 garis kayak gini. Kemudian kalau bilangan bulat itu Z, 2 garisnya gitu ya. Natural itu atau bilangan asli itu N kayak gini. Kemudian I juga ada 2 garisnya gitu. Nah,
Kita sepakat bahwa bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, dari pembagiannya itu, kalau kita lihat desimal, ada 3. Nah, dari 3 pembagian ini, mana saja yang tergolong ke rasional dan irasional? Ya, Saya, Bu. yang mau disampaikan? Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Irfan Syahabi Utamir dari Prodi Elektro, NIM 151. Irfasyah ya? Ya. Yang rasional itu yang nomor 1 sama yang 2, Bu. Desimal berhenti sama Bentar. Ini apa NIM-nya berapa? 3 belakang koma. 151, Bu. 4 deh, 4 belakang komanya. Belakang koma. 4 digit belakangnya. 0151. Oke, 0151. Nah, gimana? Yang tadi itu ini rasional dua-duanya. Yang rasional itu nomor 1 sama nomor 2, Bu. Nomor 1 itu misalnya 0,6. Bisa diubah jadi 6/10. Kalau yang tidak berhenti tapi berulang tuh, kita contoh 0,3333. Bisa kita jadikan 3/9 atau 1/3. Kalau yang tidak berhenti, tidak berulang itu irasional, karena nggak bisa dijadiin yang sederhana. Contohnya apa? Ya, pi tadi. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi benar ya, untuk desimal berhenti dan desimal tidak berhenti tapi berulang, itu kita istilahkan kepada bilangan rasional. Kita kelompokkan ke dalam bilangan rasional, yang 2 ini. Bilangan rasional, sedangkan yang 1 ini adalah irasional. Ya. Nah, desimal tapi berhenti itu maksudnya kan sebenarnya 0,60000 gitu ya. Jadi si nolnya ini kita bilang aja berhenti gitu. Makanya di sini 0,6 gitu ya. Sedangkan desimal tidak berhenti tapi berulang itu ya contohnya ini, atau misalkan apa? 0123 123 123 gitu ya. Dia tidak berhenti tapi dia berulang, ada polanya yaitu 123 123 123. Nah, pertanyaannya, kenapa 2 ini bisa kita sebut ke dalam bilangan rasional? Karena dia memenuhi definisi dari bilangan rasional ya. Rasional, Bu. Karena dia memenuhi definisi bilangan rasional. Nah, definisi bilangan rasional itu apa? Kita bisa merubahnya ke dalam bentuk A per B. Contohnya yang tadi 0,6 itu sama dengan 6/10 gitu ya. 6 itu bilangan bulat, 10 itu bilangan bulat. Berarti ini memenuhi definisi bilangan rasional. Makanya 0,6 itu adalah bilangan rasional. Nah, sekarang coba ya contohnya 0123 0123. Berarti artinya suatu bentuk desimal ya, kalau kita pengen membuktikan bahwa dia termasuk ke bilangan rasional, kita harus bisa menunjukkan ke dalam bentuk apa? Kita harus bisa menunjukkan bahwa bentuk desimal ini harus kita ubah ke bentuk pecahan atau bentuk A per B begitu. Nah, sekarang ada yang mau bantu saya untuk menjawab yang ini? Saya bisa, Bu. Oke. Irfasya, Alden udah ya. Lanjut dulu ke yang lain ya, kasih kesempatan ke yang lain dulu. Siapa? Siapa yang cewek belum ya tadi ya? Coba Elida. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Iya. Nama saya Elida Berutu dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 1210121430043. Oke. Silakan. Bilangan rasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, contohnya akar 2. Akar 2 sama dengan yaitu 1,4121. Jadi bilangannya itu tidak berulang, Bu, tidak berhenti.
Oke, makasih ya. Kalau sekarang itu pertanyaan saya teh yang ini. Nah, Elida bisa nggak bantu saya untuk membantu? Kan ini pertanyaannya tunjukkan bahwasanya ini adalah bilangan rasional begitu. Periksa apakah ini bilangan rasional apa tidak. Nah, kita periksa dulu untuk menunjukkan dia bilangan rasional. Oh iya, Bu. Ubah ke bentuk upper B ya. Nah, sekarang coba bantu saya untuk merubah ke upper B gimana caranya, Elida? Yang pertamanya apa? Yang pertamanya itu, Bu, kita mencari bahwa itu polanya berulang dan berhenti, Bu, yaitu 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, berarti ini tuh sebentar ya, saya stop share screen dulu ya, pindah ke OneNote dulu ya, bentar. Bentar ya. Sudah muncul ya? Tidak, Bu. Cuma layar putih, Bu. Iya, memang layar putih doang. Bentar ya. Misalkan tadi apa? 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Nah, ini upper B-nya apa? Gitu ya. Apakah dia bisa dibentuk upper B, dan kalau bisa upper B-nya apa? Jadi Elida bilangnya bisa gitu. Kenapa bisa? Karena bentuknya itu desimalnya berulang dan tidak berhenti, Bu. Gitu ya. Coba silakan Elida dilanjutkan. Iya, Bu. Perulangannya apa? 1, 2, 3 ya? Iya, Bu. 1 2 3 1 2 3 dan berulang dan tidak berhenti, Bu. Oke. Terus langkah selanjutnya? Untuk mengetahuinya A per B, dapat kita ketahui 1 2 3 dibagi 100, Bu. 1 2 3 bagi 100 atau kali 100? Dibagi, Bu. Dibagi 100, Bu. 1 2 3 0,123123 123, Bu. Oke, ini jawaban dari Elida. Ini teh sama dengan 1 ini ya? Iya, Bu. Oke. Saya simpan dulu ya pertanyaan dari Elida gini. Oke, makasih Elida ya. Ada lagi yang menanggapi jawaban dari Elida? Maaf, Bu, saya Bu. menanggapinya, Bu. Saya, Bu. Dulu, ini udah ya tadi ya. Saya, Bu. Saya belum, Bu. Coba Sonya. Saya belum. Ya, sayanya teh siapa? Saya nggak tahu ini. Coba bilang 1 2 3. Saya, Bu. Argia, Bu. Andi, Bu. Putri, Bu. Dinda coba ya. Dinda Aura, Bu. Ya, silakan Dinda. Dinda Aura. Bentar. Namanya dulu. Bisi nggak kerekap di sayanya. Dinda Aura.
Teknik Biomedis TPB 11 dengan NIM 0139. 139 ya. Ya, silakan. Gimana Dinda? Setuju nggak dengan jawabannya? Kurang Bu. Menurut Dinda kan itu kan 0,123 kan tetap berlanjut Bu. Nah, angka 123 itu kan ada 3 angka Bu. 3 angka itu nanti dikalikan dengan 1000 Bu. Nah, sudah dikalikan 1000 itu kan nanti 123,123,123. Oke, kayak gini ya. Oke, iya. Oke, bentar ya. Berarti kita misalin dulu ya ini. Misalkan bahwasanya si X itu adalah angka kita, gitu ya. Si 0123, 123, 123 sampai nggak tahu sampai kapan. Terus kata kata Dinda, karena perulangannya itu setiap 3 angka, kayaknya mending kita kali 1000 Bu, si X-nya. Oke, berarti kalau kita kali 1000, jadinya ini X-nya si X-nya dulu ya. Kalau ada persamaan kayak gini, kalau kirinya dikali 1000, kanannya juga dikali 1000, atau sebaliknya ya. Kalau kanannya kita kali 1000, kirinya juga. Jadi X-nya jadinya 1000. 1000 X sama dengan 123, 123. 123. Gini ya? Iya. Nah, ya sebenarnya tuh ada lagi kan 123 tuh di sini, gitu ya. Nah, terus apa lagi, Dinda? Nah, dari situ kan nilai X-nya itu jadi 123/99 gitu Bu, diubah. Saya tulis lagi gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, sebenarnya ini akan berulang 123, 123 gitu kan ya. Nah, 123 dan bla 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 ini ya ini 0 kan ya, 1 2 3 gitu maksudnya. Elida. Lagi Dinda. Ya, habis Bu. Ya, yang ini 0 ya. 123 kurang 0. 123. Yang ini 999. Sehingga terus 23 sama. Sehingga si X tadi siapa? X tadi 01223 yang akan sama dengan A per B ya, bisa dibikin menjadi pecahan, maka dia adalah jalan rasional. Oke, dan ini akan selalu bisa dilakukan ya untuk yang lainnya. Nah, untuk tugasnya sesuai dengan ya ini lebih kepada berlatih aja ya. Siapa tadi yang bertanya yang kedua, kalau nggak salah tuh Alden ya. Dan apa Wahyu, saya lupa. Pokoknya di antara itu deh. Yang bertanya bahwa pi itu sebenarnya gimana Bu? Rasional apa irasional? Yang saya bilang bahwa pi itu rasional gitu ya, tapi kita estimasi dengan 22/7. Nah, atau 3,14. Nah, coba cek apakah benar 3,14 itu setara dengan 22/7. Silakan ini secara mandiri ya dicek ya. Ntar kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Sampai di sini. Ya, ada pertanyaan? Alvin, ada pertanyaan? Sebentar ya. Penggunaan sampah plastiknya itu tidak terlalu banyak gitu. Kita bisa meminimalisir dari diri kita sendiri. Karena kalau mengharapkan orang lain itu akan sulit, mengharapkan pemerintah yang menggerakkan itu juga sulit. Tetapi daerah Jabodetabek itu penggunaan kantong plastik itu sudah sangat diminimalisir ya. Bahkan kalau kita belanja di swalayan itu sudah tidak menggunakan plastik. Lalu ada namanya SDGs atau Sustainable Development Goals. Adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi
memilih gabungan. SDG sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Maaf ya tadi. Untuk goal. Oke, kita mute aja ya, kayaknya nggak mau nanya. Ya, kita lanjut. Maaf tadi saya ada telepon. Jadi saya ingatkan lagi ya, kita kan tadi sudah sepakat, perhatikan mic-nya, kalau memang tidak bertanya, silakan dimatikan dulu ya, biar nggak mengganggu berjalannya perkuliahan begitu. Sebentar. Ya. Bu, Ya. Zikra mau tanya, Bu. Ya, silakan Zikra. Tadi kan 1000x sama dengan 0,123, 123 dan seterusnya kan, Bu. Terus dikurang dengan X sama dengan 0,123, 123 dan seterusnya. Kenapa dikurang dengan X sama dengan 0,123 tuh, Bu? Karena kita mau memastikan bahwasannya kayak gini loh. Bentar. Sini aja ya. Karena gini, kalau saya kurang pengennya, bentar, panggilnya Zikra ya? Iya, Bu. Ya, ini aja deh, sekalian yang di tadi. Bentar. Yang mana sih? Nah, ini pertanyaannya kenapa 1000 gitu? Apa gimana? Kenapa dikurang? Iya, kenapa dikurang dengan X sama dengan itu, Bu? X sama Karena dengan kita harus kan kita mau menunjukkan bahwa dia tidak berbentuk desimal, berbentuk bilangan bulat kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Zikra. Nah, supaya 123,123, 123,123 itu supaya dia bentuk bilangan bulat, yang bilangan bulatnya teh yang mana? Sampai di sini doang kan ya? Ya enggak? Apa sampai sini? 123,12 itu bilangan bulat apa enggak? Enggak, Bu. Karena dia bentuknya masih desimal kan? Iya, Bu. Sudah tidak berbentuk bilangan desimal lagi. Nah, supaya dia berbentuk bilangan bulat, ya berarti kita harus mengurangi yang ini kan ya? Gimana caranya ini tuh 0 gitu. Supaya kan 123,000 itu kan tetap aja sama dengan 123 kan, atau bilangan bulat. Nah, supaya ini 0, berarti yang ini harus kita kurangi. Dengan apa? Dengan sebesar ini. Nah, apa yang sebesar itu? Ya si X yang tadi, 0123. Gimana Zikra? Paham nggak maksud saya? Paham, Bu, paham, Bu. Oke. Oke, masih ada Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Tadi tuh NIM-nya berapa Zikra? 12, 14, 30, 119. 3 digit belakang aja. 119, Bu. 119. Oke. Selanjutnya siapa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau nambahin. Ya, silakan Zain. Apa? Saya mau nambahin tentang yang 3,14 V tadi. Jadi kalau sebenarnya value daripada nilai daripada V itu kalau kita ambil 4 angka di belakang komanya itu 3,1415. Nah, sedangkan 22/7 itu 4 angka di belakangnya itu 1428. Jadi sebenarnya penggunaan 22/7 itu untuk memudahkan kita dalam menghitung. Misalkan dalam soal luas lingkaran, biasanya soalnya kelipatan 7 kan gitu jari-jarinya atau diameternya. Jadi sebenarnya V itu memang benar bilangan irasional karena memang 22/7 itu seperti kata Ibu tadi untuk estimasi atau pendekatan angka daripada V tadi. Begitu, Bu.
Ini ibunya mana ya? Itu pada keluar semua atau gimana ya? Lagi ada urusan kali. Hostnya ganti. Kayaknya keluar deh dari Zoom. Jaringan Mungkin guys, gangguan. Jaringan. Hostnya keluar. Ganti. Mungkin ada masalah jaringan. Positif thinking guys, mungkin masih dipanggil dosen lain guys. Mungkin. Mungkin lagi hujan. Mungkin jam kos. Di mute PDI. Jadi awan-awan. Ayo siapa yang nggak ngerti MTK? Apakah isinya bansos? Kawan-kawan ingat ini di record. Nah lo, saya catat kamu namanya. Siap, Sal. Halo Komdis. Komdis. Jangan makan. Kalian mau sleep call sama Komdis gak? Gak tahu dah. Host, berhentikan recordnya. Mandi weh. Model nyuci muka, Bang. Gak usah mandi, ntar kotor lagi. Kalau kotor mandi lagi. Kalau kotor dicelup aja di sungai. Celana panjang weh. Ini jam kos tadi. Jam kosnya beda ya? Jam kosnya kantin nggak? Titip es teh ya. Gak lah males. Capek dengan gaya. Hai Agung. Hai Ari. Hai Agung. Hai Fadila. Gimana, Bang? Hai Raka. Oke, thank you. Tolong jadiin saya host ya. Makasih. Nah, kita lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait yang sudah disampaikan yang di sini? Maaf. Terkait sifat urutan. Ya, silakan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ana Maria dari Prodi Teknik Fisika. TPB berapa? TPB 6, Bu. Oke. Bu, izin bertanya, kalau poin 4 ini, kalau dalam bentuk bilangan seperti apa ya, Bu? Oke. Coba sebutkan bilangan real. Maunya Ana berapa? Saya nggak mau langsung jawab ya. Bilangan real contohnya apa? Ya sebut aja. Berapa? 2. 2, oke. X-nya ya 2. Nah, X-nya 2 nih. Kemudian Y-nya berarti berapa? Kalau misalkan si X itu kurang dari Y. Kayak yang nomor 4 ya. Ini tuh X misalkan. 4, Bu. Oke. Y-nya 4. Berarti bisa kita bikin kayak gini ya. Nah, sekarang silakan Ana sebutkan maunya nilai Z-nya berapa. Sebutkan Z itu harus bilangan real lagi. Maunya berapa? Berapa? 6. 6. Nah, coba sekarang kalau kita jumlahin. Kan tadi teh
X plus Z kurang dari Y plus Z ya. Berarti 2 ditambah Z-nya berapa? 6 ya. Kemudian Y-nya itu 4 ditambah 6. Ini berapa? 8, ini 10. Tetap masih kurang dari kan ya? Oke. Ya. Nah, sekarang kalau mau diganti pengennya berapa? Z-nya terserah mau berapa. Min 6 ya coba ya. Iya, Bu. Nah, kalau min 6 jadinya apa? 2 tambah min 6. 4 tambah min 6. 2 tambah min 6? Positif 4. Min 4. Min 4, Bu. Tambah min 6? 2. Min 2. Min 4 kurang atau lebih dari min 2? Kurang dari min 2. Ini kan yang apa-apa bilangan genap dulu. Sebenarnya kalau misalkan 0,5, 1,2 ya terserah aja gitu ya, karena itu juga bilangan real kan, nggak harus bilangan genap, itu bilangan real, ingat lagi ya. Tapi ini untuk mempermudah memahami saja. Nah, dari 2 kejadian ini apa yang bisa Ana simpulkan? Dari tandanya dulu aja, tanda pertidaksamaannya. Berubah nggak? Enggak, Bu. Sebelum ditambahin dengan setelah ditambahin berubah nggak? Enggak kan ya? Baik itu Z-nya positif apapun walaupun negatif tetap aja kan. Kalau kurang mah ya tetap kurang dari aja gitu. Atau enggak lebih, misalkan 4 lebih dari 2, kalau ditambah 1 di kirinya, di kanannya juga ditambah 1, ya sama aja kan ya. Artinya sebenarnya yang mau disampaikan di poin keempat ini adalah ketika ada bilangan real ya, 2 bilangan real seperti ini membentuk pertidaksamaan, kalau kedua ruasnya dijumlahkan dengan bilangan yang sama, entah itu positif atau negatif, dia mempertahankan tanda pertidaksamaannya atau pertidaksamaannya tidak berubah. Gitu ya maksudnya. Nah, inti dari yang poin 4 itu yang mau disampaikan itu sebenarnya. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Ana terjawab kan ya? Kan itu ada contohnya. Ya silakan. Ini. Iya, Bu. Siapa? Afi, Bu. Afi. Ya, silakan Afi. Izin bertanya, Bu. Maksud yang poin nomor 5 itu apa sama kayak poin nomor 4 ya, Bu? Bentar, nama lengkapnya dulu Afi. Biar ini. Afina. Afiar Aulia Astuti dari Prodi Teknik Fisika, Bu. NIM-nya 121 berapa? PPB 6. Oke. Iya, coba diperhatiin lagi. Misalkan X kurang dari Y dan Z-nya itu bilangan real positif. Maka X kali Z itu kurang dari YZ ya. Nah, apa bedanya menurut Afi ya? Menurut Afi 4 dan 5 itu ada bedanya nggak si Z-nya? Ada, Bu. Kalau di poin 5 itu kan dikali ya, Bu ya? Ya, yang Z-nya dulu ya. Kalau di poin keempat itu penjumlahan. Kalau yang di 5 operasinya dikali. Nah, apalagi yang beda? Ini kan perkalian. Ini perkalian. Z-nya. Z-nya kenapa? Bilangan positif. Iya, Oke, Rifki ya. Harus positif. Rifki dari TPB berapa? Dari TPB 9, Bu. Oke. Iya, itu yang ngebedain salah satunya. Bahwa kalau di poin 4, kalau penjumlahan kita nggak bilang Z-nya harus positif atau negatif gitu ya. Tapi kalau di di perkalian di poin kelima kan operasinya perkalian nih. Kenapa ya dibilangnya Z itu harus bilangan real positif? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena ini kalau dikaliin hasilnya jadi negatif kalau misalnya Z-nya negatif. Kalau misalkan Z-nya yang negatif. Z-nya negatif. Oke. Iya, Bu. Coba kita contohin ya. Sampel dari nomor 5. Apa angkanya? Yang ini lagi aja ya. X-nya 2. Misalkan 2 kurang dari 4 ya. 2 kurang dari 4. Kemudian Z-nya kecil aja deh 3 gitu. Kan itu bilangan positif ya.
Nah, kalau kirinya kita kali dengan 3, kemudian 4 yang kanan itu kita kali dengan 3, hasilnya berapa? 6 kurang dari 6 sama 12, Bu. Nanya tetap apa sama? Sama apa beda? Sama. Tetap ya. Bu. Nah, kalau Z-nya saya ganti bukan positif, berarti negatif nih. Misalkan. Negatif 3. Berarti 2 kali min 3, 4 kali min 3. Jadinya? Min 6 sama min 12. Min 12. 6 sama min 12 gimana? Tandanya harus ganti, Bu. Tandanya Bentar. Ya, harus bentar. Ibu. Oke, min 6 itu lebih dari min 12. Artinya, catatannya kalau kita mau mengalihkan dengan bilangan negatif, tandanya berubah. Jadi kalau kurang, awalnya kurang, jadinya lebih dari, gitu ya. Tapi kalau si Z-nya itu positif, tandanya tetap, gitu ya. Saya menjawab ya. Iya, Bu. Oke, makasih pertanyaannya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bilangan real dalam ini garis bilangan ya, ada. Oke, representasinya bagaimana gitu ya pada garis bilangan. Notasinya seperti apa gitu. Jadi ada beberapa notasi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan atau merepresentasikan bilangan real. Salah satunya kan tadi pada ini ya, pada garis bilangan. Nah, itu sebenarnya bisa dalam bentuk selang gitu ya. Pertama itu kita bisa bentuk menjadi notasi interval. Jadi di sini kita perhatikan bahwa pada notasi interval itu ada beberapa bentuk, yaitu ada bentukannya itu kurungnya kurung buka ya, ini teh namanya kurung buka kalau kurung biasa. Tapi kalau ada siku itu namanya kurung tutup ya. Ini mungkin sudah pernah dipelajari SMA ya. Kemudian bisa dinotasikan dalam bentuk kurung kurawal ini ya, bentuk pernyataan bahwa X A, B itu artinya apa? Bahwa X itu di mana X-nya berada antara A dan B, dan X-nya adalah bilangan real. Kemudian kalau representasinya pada garis bilangan, berarti kalau waktu SMA kan ada istilahnya itu bulat penuh dan bulat kosong ya. Iya. Nah, ini kan bulat kosong. Bulat kosong itu ketika dia kurung buka. Jadi mungkin kalau walaupun kita pakai istilah garis bilangan ya, di sini di S1 ini kita mungkin sudah perlahan meninggalkan istilah bulatan kosong, bulatan penuh ya. Ini cukup nanti kalian ganti kalau dia bulat kosong kayak gini bentuknya. Ya, tapi kalau bulat penuh berarti artinya siku. Gini. Jadi walaupun jadi ntar kalau lupa ngeiniin nggak ada alasan lagi ya, karena kita ganti dengan ini gitu ya. Jadi kemudian paham ya bedanya antara kurung buka dan kurung tutup, bahwa kurung tutup itu adalah penggantinya bulat penuh. Artinya apa? Ada tanda samanya di sini bahwa X itu pernah sama dengan B gitu. Sedangkan kalau kurung buka, X-nya itu nggak pernah nyampe B, nggak pernah sama ya sampai B. Nah, paham yang itu? Oke ya. Paham. Nah, ya. Sehingga kalau untuk AB artinya apa? Dia lebih dari A tapi kurang atau sama dengan B. Berarti dia pernah sama dengan B. Kalau ini berarti X lebih atau sama ya, lebih atau sama dari A, kemudian kurang dari B. Nah, pertanyaan saya, mungkin pernah ada nggak kalau kayak gini? Ada yang bantu saya mau menjawab ini nggak? Boleh nggak saya bikin kayak gini? Atau gini deh? Boleh, Bu. Izinnya, Bu. Bisa. Ini. Siapa sayanya? Langsung sebutin namanya. Ya. Izin menjawab ini. Dengan Salesya, Bu. Dengan Salesya. Salesya, iya. TPB 7, NIM 018. Bisa Bu kayak gitu, Bu. TPB 7. Iya. Ya. Nggak ada, pokoknya mah kalian se-TPB nggak ada yang mirip kan namanya. Yaudah lah ya, nggak usah saya catat NIM-nya. Nah, Salesya ya. Nah, jawabannya apa?
Boleh ya? Boleh Bu, karena itu masuk ke interval tahingga. Oke, masuk ke interval tahingga. Tadi saya bilangnya kalau kayak gini nih. Kalau AB yang tadi. AB yang tadi kayak gini artinya apa? X itu? X itu lebih, X itu